Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat setia pendengar Berita Selamat Jadi Rumah. Kembali lagi dalam program Berita Selamat Jadi Rumah edisi hari ini. Bersama dengan saya Pendeta Yohanes Alfredo, Pendeta Resort GKI Mantanga yang melayani di Jemaat GKI Kalumpang. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas napas kehidupan serta kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Dikuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mengetahui dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai ayat yang ke-37 dengan perikop Isabel dibunuh. Namun saya hanya akan membaca di ayat yang ke-36 dan 37 yang berbunyi demikian. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Elia, orang Tisbe itu. Di kebun di luar Israel akan dimakan anjing-anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel seperti pupuk di ladang. Sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Syukur kepada Allah." Marilyn Monroe, seorang bintang Hollywood paling populer pada tahun 50-an sampai awal tahun 60-an, dikenal sebagai ikon seksualitas dari peran-perannya dalam film-filmnya. Suatu hari dia dihampiri oleh Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang datang yang merasa terdorong oleh Roh Kudus untuk berbicara tentang iman kepada Monroe. Namun, Monroe menolak ajakannya dengan mengatakan, "Saya tidak membutuhkan Yesusmu." Seminggu kemudian, Monroe ditemukan meninggal dunia di apartemennya karena overdosis obat. Bapak Ibu sahabat setia pendengar BSJD, mungkin bisa saja di dalam hidup ini, dengan sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja kita bisa menolak dan mengejek sesama. Tetapi celaka jika kita menolak bahkan menghina Tuhan atau juga firman-Nya. Isabel adalah seorang ratu dari Raja Ahab yang cukup dominan yang dicatat dalam sejarah raja-raja Israel. Dominan dan terkenal bukan karena hal-hal kebaikan tetapi karena kejahatannya, sehingga sering juga disebut sebagai Ratu Dursila. Ratu Isabel adalah orang yang sangat mempengaruhi Raja Ahab. Segala keputusan Raja Ahab adalah hasil hasutan dari Ratu Isabel. Mereka menjadi pasangan raja dan ratu yang sempurna di dalam kejahatan dan kefasikan. Raja Ahab dan Ratu Isabel menjadi standar hal-hal jahat dari raja-raja Israel. Jikalau kita membaca sejarah raja-raja Israel dan ada yang melakukan hal-hal yang jahat, maka ukurannya selalu akan dikatakan seperti Raja Ahab. Begitu pula hal-hal yang jahat juga selalu dikaitkan dengan Ratu Isabel. Kejahatan-kejahatan mereka adalah mereka bukan hanya menolak nabi-nabi Tuhan serta firman-Nya, tetapi juga membunuh nabi-nabi tersebut, dan mereka juga menolak bertobat dari firman yang disampaikan Nabi Elia. Mereka juga merebut kebun anggur Nabot dengan cara memfitnah Nabot, dan dalangnya adalah Ratu Isabel. Ratu ini juga yang menyeret bangsa itu ke dalam dosa besar karena meninggalkan Tuhan, menyembah berhala dan mendirikan kuil-kuil Baal. Sungguh Ratu Dursila yang jahat, kejam, dan sangat licik. Sehingga Allah menghukum bangsa tersebut, dan Allah menyatakan penghukuman atas Raja Ahab dan Ratu Isabel dan seluruh keturunan Ahab. Bahkan sampai akhir hidupnya, Isabel tetap angkuh dan berkeras hati. Dia tahu Yehu sudah sampai kota Israel, tetapi dia mencalak matanya dan menghiasi kepalanya. Bahkan dia dengan angkuh memanggil Yehu dengan sebutan Jimri. Padahal ini adalah sebagai ejekan bahwa Yehu seperti Jimri yang juga membunuh raja sendiri yang sah dan keluarganya. Serta hendak Yehu mati seperti Jimri, yaitu mati dengan cepat setelah merebut tahta. Bahkan sampai akhir hidupnya, Isabel masih angkuh dan merasa tidak ada yang dapat menyentuhnya. Berakhir dengan mengenaskan tidak selayaknya seorang putri raja dan selayaknya seorang ratu. Tetapi seperti firman Tuhan, Isabel akan mati terhampar seperti pupuk di ladang.
Kesempatan sebenarnya sudah diberikan kepada Isabel, tetapi kesombongannya sebagai anak dari Raja Sidon dan ratu dari Ahab membuat dia menyepelekan Tuhan Allah Israel dan firman-Nya. Seorang ratu yang seharusnya menjadi pendukung yang baik bagi sang raja, tetapi justru Isabel menjadi seorang ratu yang membawa seisi bangsa itu kepada dosa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita menerima firman Tuhan atau justru menolaknya? Menolak Tuhan dan menolak firman-Nya bukan suatu perkara sepele. Karena firman Tuhan ya dan amin bukan sesuatu yang dapat dipermainkan. Ketika Tuhan katakan berkat, maka akan terjadi berkat. Tetapi ketika dikatakan penghukuman, maka penghukuman terjadi. Jangan sekali-kali berani menolak Tuhan dan firman-Nya. Karena firman Tuhan sungguh memiliki kuasa yang tak terbantahkan. Ia berfungsi sebagai pedoman hidup, mengajar, menegur, mengingatkan, dan menguatkan. Firman membawa kita kepada kehidupan yang berkenan kepadanya. Apakah keberdosaan dunia ini telah merasuk dalam diri kita, sehingga kita abaikan firman Tuhan yang kita dengarkan? Apakah kita menjadi bagian seperti Ahab yang berkompromi dengan dosa karena hasutan Isabel masa kini? Bapak Ibu, banyak sekarang orang-orang percaya yang merasa bersyukur kepada Tuhan datang menyatakan syukur, mengundang orang beribadah di tempat kediamannya, tetapi ibadah hanya sebentar, setelah itu acara berubah menjadi pesta pora dan kemabukan sehingga lupa diri bahkan jadi kekacauan perkelahian. Tidak sadar bahwa dia memang mengundang orang untuk beribadah, tetapi menyediakan tempat untuk berdosa, bahkan bagi anak-anak. Secara tidak sadar ini menjadi edukasi yang buruk bagi anak-anak di bawah umur. Tetapi ini dianggap sebagai hal-hal yang biasa dan lumrah pada masa kini. Maka selagi kita masih mendengarkan firman Tuhan, tandanya Tuhan masih mau berbicara dengan kita. Maka jangan abaikan firman-Nya. Jangan lawan dan bantah firman-Nya yang masih memberi kita kesempatan dan masih menegur kita. Sehingga kita tidak menjadi seperti Isabel, sang ratu Dursila. Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan berkenan memateraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, serta Tuhan selalu menuntun hari-hari kami untuk terus seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.